Harga BBM RON 95 Pertamax di Malaysia cuma 4 ribuan per liter. Pemerintah menetapkan berdasar mekanisme harga otomatik. Jadi apapun standar yang dipakai, saya ketuk hati pemerintah untuk segera turunkan saja harga BBM sama LPG ini, karena biaya pokoknya sudah. Dan LPG juga Pak, termasuk Pak 50%? Ya. LPG juga 50%, luar biasa. Betul. Sebab harga LPG terkait erat dengan harga minyak mentah turun, LPG turun harga. Jika seandainya turun separuhnya, ya biaya BBM yang dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama sepeda motor ya, dipakai oleh hampir semua rumah tangga di Indonesia punya motor. Nah, pengeluaran untuk bensin itu, jejak digital kita itu pasti ketahuan. Semua hemat kami, memang pagu anggaran saya dapat 855 miliar. Saya ketuanya. Jadi Ani nggak ada urusan. Dia tuh hanya kasih pagu, saya yang. Dan itu saya hadir di DPR Komisi 11. Harga yang lebih tinggi dari negara. Masih lebih tinggi, dia simpan. Ya. Sementara demand-nya terus turun. Harga di sisi lain juga terus turun. Nah, dia harus jual kembali itu. Nggak ada yang mau beli, harga sudah minus 37 derajat dolar begitu luar biasa ya. Itu luar biasa, tapi itu udah bisa dijadikan standar ya gitu. Sebelumnya mereka beli dengan harga berapa itu Pak? Rata-rata? Kalau belinya 2 bulan yang lalu mungkin masih sekitar 30-an dolar. Luar biasa. Ya. Jadi ini akibat daripada wabah Corona ini luar biasa terhadap ekonomi dunia, lebih khusus lagi di industri perminyakan. 100 perusahaan industri yang terkait dengan industri migas itu akan bangkrut. 600, bayangkan itu jutaan pekerja perminyakan yang akan bangkrut. Di Amerika 600 perusahaan Pak ya? Betul. Jika seandainya demand tidak berubah, virus ini tidak bisa kita taklukkan ya. Sampai dengan akhir tahun belum ada obat dari virus ini yang cesplang, yang manjur begitu, hancur industri migas dunia ini hancur. Nah, tapi akan merugikan semua perekonomian, segi-segi perekonomian yang lain. Kalau industri migas itu, yang mau ngomong tuh pakai data lah, jangan ngomong kita mendidik, saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi bodoh atau kita jadi pembohong. Itu di samping memang dipakainya sekarang berkurang, tapi pembelian untuk bensinnya juga berkurang separuh. Ya, nah ini kan bisa meningkatkan purchasing power, daya beli rakyat di tengah kesulitan ekonomi. Nah ini bisa menolong, ya. Kalau boleh secara lebih makro lagi saya kebukakan, ini menolong konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi rumah tangga ini bagian dari struktur GDP. Anda yakin? Harga BBM RON 95 Pertamax di Malaysia cuma 4 ribuan per liter. Pemerintah menetapkan berdasar mekanisme harga otomatik. Harga eceran BBM di Malaysia untuk RON 95 atau Pertamax dan RON 97 masing-masing Rp1,25 Malaysia dan Rp1,55 Malaysia seliter berlaku 25 April hingga 1 Mei ini. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp1 Malaysia sama dengan Rp3.570, maka harga BBM RON 95 atau Pertamax adalah Rp4.462 per liter. Dengan catatan, Pertamax di Indonesia cuma RON 92. Penetapan harga BBM ini diumumkan Kementerian Keuangan Malaysia hari ini Jumat 24 April 2020. Dalam pernyataannya, Kementerian Keuangan Malaysia mengumumkan harga BBM tersebut berdasarkan penetapan harga eceran produk petroleum secara mingguan menggunakan formula mekanisme harga otomatik atau APM. Kerajaan akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara, kata pernyataan Kementerian Keuangan Malaysia dalam pengumumannya seperti dilansir bernama.
Kendati harga minyak dunia turun drastis lantaran mewabahnya virus corona, namun Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan bandrol bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia belum akan diturunkan dalam waktu dekat. Artinya, pemerintah masih akan berpatokan pada harga lama. Dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui siaran YouTube, Luhut menilai selain corona, penurunan harga minyak dunia terjadi lantaran ada perang dagang antara Rusia dan Arab Saudi. Itulah mengapa, kata dia, hal itu tak akan bertahan lama dan ada kemungkinan harganya kembali naik setelah kedua negara tersebut berdamai. Apakah ada penurunan harga BBM? Terlalu awal untuk kita bisa memprediksi karena kita belum tahu. Kalau nanti Arab Saudi dan Rusia damai, harga minyak naik lagi ke atas. Nanti terlalu cepat kita antisipasi itu, ujar Luhut dikutip Senin 20 April 2020. Sekedar diketahui, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI turun 3,03 US dollar atau 9,6% menjadi 28,7 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange pada April 2020. Sedang minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman bulan depan jatuh 11,2% menjadi hanya 30,05 US dollar per barel di London ICA Future Exchange. Namun demikian, fakta tersebut tetap tak mampu membuat Luhut berpikiran bahwa harga BBM di tanah air harus diturunkan. Memang jadi masalah, tapi kan semua negara mengalami ini, bukan kita saja, tukasnya. Sebelumnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Fajia Usman menyebut, terkait penyesuaian harga BBM, pada prinsipnya pihak mereka hanya berlaku sebagai operator. Sehingga, dalam pengambilan kebijakan, Pertamina senantiasa menunggu arahan dari pemerintah pusat. Pertamina akan mengacu pada kebijakan dan ketentuan Kementerian ESDM dalam hal penyesuaian harga BBM non-subsidi. Sedangkan harga BBM subsidi atau penugasan adalah kewenangan pemerintah untuk menetapkan harga jualnya, ujar Fajria melalui keterangan resmi yang masuk ke meja redaksi FIFA belum lama ini. Pertamina sendiri baru saja melakukan penyesuaian harga pada 2 bulan lalu. Harga BBM yang mereka tawarkan saat ini, menurut Fajria, masih kompetitif dan lebih rendah dibandingkan BBM yang dijual perusahaan lain. Itulah mengapa terkait hal tersebut pihaknya tak ingin gegabah. Namun ia menuturkan, dalam beberapa kasus penyesuaian memang bisa terjadi saat harga minyak dunia turun seperti saat ini. Selain itu, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar juga menjadi salah 2 penyebabnya. Pertamina terus memantau pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar sebagai faktor utama yang menentukan harga BBM. Apabila nanti ada perubahan peraturan atau kebijakan, Pertamina akan menyesuaikan, kata dia. Selain itu, harga minyak dunia kembali melemah pada perdagangan pada awal pekan ini, di mana minyak mentah dibanderol 30,2 US dollar per barel. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dampak penurunan harga minyak dunia tidak berdampak pada Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia. Namun, untuk ke harga bahan bakar minyak dinilainya masih terlalu awal. Itu soal ada penurunan harga BBM terlalu awal memprediksi, ujarnya dalam telekonferensi Jakarta Senin 16 Maret 2020. Kisruh di pasar minyak ini, lanjutnya, dikarenakan Arab Saudi dan Rusia masih belum menunjukkan perdamaian. Pasalnya, bila sudah mencapai kesepakatan, bisa dimungkinkan harga minyak akan naik cepat. Karena kita belum tahu kalau Saudi Arabia dan Rusia damai akan naik lagi cepat, ujarnya. Sebelumnya, harga minyak mentah Brent turun 1,83 US dollar menjadi 32,02 US dollar per barel, memperpanjang penurunan lebih dari 20% minggu lalu. Sementara itu, harga minyak mentah Amerika Serikat turun 1,53 US dollar ke 30,2 US dollar per barel setelah tergelincir di bawah 30 US dollar di awal sesi. Meskipun janji Presiden Donald Trump
Amerika Serikat untuk menaikkan cadangan minyak strategis di konsumen minyak terbesar dunia. Pasar minyak berada di bawah tekanan kuat dari kedua kekhawatiran tentang kehancuran permintaan karena pandemi virus corona menyebar dan kelebihan pasokan setelah eksportir utama Arab Saudi meningkatkan produksinya dan memangkas harga untuk meningkatkan penjualan kepada konsumen di Asia dan Eropa. Ketika permintaan di seluruh dunia meningkatkan upaya mereka untuk mengendalikan dan meminimalkan kerusakan kesehatan dan ekonomi, para investor waspada akan respon bank sentral yang lebih banyak. Kata Michael McCarthy, Kepala Strategi Pasar di CMC Markets di Sydney.